Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer ingin mempresentasikan tentang sistem operasi dan driver. Perkenalkan, nama saya Abdul Rauf Alfaras. Perkenalkan, nama saya Dedi Bungai. Saya Fadil Cahya Hilmi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Afriana. Baiklah, selanjutnya ada pembahasan materi. Yang pertama yaitu ada pengenalan sistem operasi. Yang kedua ada jenis dan sistem operasi yang digunakan. Yang ketiga ada pengenalan driver. Yang keempat ada jenis dan software instalasi driver. Yang kelima ada instalasi sistem operasi. Yang keenam ada instalasi driver. Yang ketujuh ada kesimpulan. Pengenalan sistem operasi. Sistem operasi merupakan jenis perangkat lunak software antara pengguna dan perangkat keras hardware ke suatu perangkat. Adanya sistem operasi memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan perangkat dan melakukan fungsi yang diinginkan. Tujuan sistem operasi. Satu, yaitu efisiensi. Jadi sistem operasi ini bertujuan agar memungkinkan sumber daya yang ada di komputer dapat digunakan secara efisien. Lalu selanjutnya, ada memberi kemudahan. Dengan adanya sistem operasi, memberikan kemudahan pada komputer untuk digunakan oleh para penggunanya. Lalu yang terakhir yaitu kemampuan untuk berevolusi. Jadi tujuan sistem operasi ini menerapkan fungsi-fungsi baru sistem komputer. Karena sistem operasi bisa disusun dan direncanakan untuk pengembangan atau pengujian yang efektif. Lalu ada jenis dan contoh sistem operasi. Yang pertama ada standalone. Sistem operasi dengan fitur tertentu yang bisa digunakan untuk single atau multi-user. Sistem operasi standalone merupakan sistem operasi yang berdiri sendiri pada komputer desktop atau perangkat portable lainnya. Contohnya yaitu Microsoft Windows, Linux, maupun macOS. Yang kedua yaitu jaringan. Sistem operasi jaringan dibuat untuk menangani keperluan jaringan komputer. Beberapa layanan yang dijalankan oleh sistem ini diantaranya yaitu ada HTTP service, DNS service, sharing printer, proxy server, dan lain-lain. Contoh yaitu ada Red Hat, CentOS server, Cloud Linux, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada sistem operasi Live CD. Sistem operasi Live CD hanya membutuhkan perangkat CD atau DVD tanpa perlu menginstal secara permanen di komputer untuk dapat menjalankannya. Sistem operasi ini tentu sangat ringan karena ukurannya cukup kecil. Biasanya sistem operasi ini disebut juga sebagai portable. Namun sistem operasi Live CD tidak memiliki banyak fitur dibandingkan dengan sistem operasi standalone. Contohnya yaitu ada Knoppix, CentOS, Linux Mint, Windows XP Live CD, dan lain sebagainya. Yang keempat ada sistem operasi embedded. Sistem operasi embedded menerapkan sistem langsung ditanam di komputer dan tidak dapat berdiri sendiri. Ia memiliki fungsi dan spesifikasi khusus. Contohnya yaitu ECOS, Lynx OS, Java OS, dan Embedded Linux. Sistem operasi yang akan digunakan yaitu Windows 7, mengajarkan kita bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan, tetapi kenangan akan selalu bertahan. Baik, sini Dedi Bungai akan menjelaskan tentang pengenalan driver. Apa itu driver? Driver adalah driver perangkat lunak yang bertugas untuk mengontrol perangkat keras yang terpasang di komputer agar dapat terhubung dengan sistem operasi, aplikasi, atau perangkat lain. Perangkat keras tidak dapat digunakan jika driver yang sesuai tidak dapat diinstal di komputer. Misalnya seperti Wi-Fi, LAN, keyboard, mouse, webcam, VGA, dan komputer lainnya yang dapat saling terhubung dengan komputer. Kemudian fungsi driver. Yang pertama, fungsinya yaitu sebagai penghubung perangkat keras hardware dengan komputer. Yang kedua, sebagai panduan agar komputer dapat mengenali dan menjalankan beberapa perangkat keras yang sudah terpasang sebelumnya. Kemudian ketiga, untuk menerjemahkan pesan dan perintah antara perangkat hardware dengan sistem operasi atau aplikasi. Lalu yang keempat adalah untuk memproses pesan dan merespon dari perangkat untuk dikirim ke komputer. Yang kelima, memaksimalkan kinerja hardware.
Dan yang keenam, untuk mengelola daya paket keras dengan efisien seperti pengaturan mode hemat energi dan sebagainya. Kemudian jenis-jenis driver. Yang pertama driver audio songkat, yang kedua driver BIOS, yang ketiga driver chipset, yang keempat driver grafis, yang kelima driver keyboard, keenam adalah driver mouse. Kemudian ada jenis driver lainnya seperti driver storage, driver netboard, driver baterai, kemudian driver webcam. Kemudian software untuk instalasi driver, yang pertama menggunakan Driver Pack Solution yang dibuat oleh Artur Kazuyakow dan tim lainnya. Seperti namanya, software ini adalah solusi bagi pengguna yang menginginkan software driver pack terbaik. Kemudian yang kedua adalah driver booster. Basis data driver mendukung lebih dari 6,5 juta perangkat dan driver lebih dari 1.200 merek utama. Selain itu, sumber driver semuanya berasal dari secara resmi dari produsen perangkat keras asli dan telah lulus uji Microsoft WFQL dan uji IOBIT. Selanjutnya instalasi sistem operasi akan dijelaskan oleh Fadil. Oke, instalasi sistem operasi. Di sini kita menggunakan Windows 7 Ultimate. Nah, sistem operasi ini untuk penginstalan ya. Jadi versi Windows 7 ini akan dicontohkan dalam presentasi kali ini. Untuk langkah pertamanya, kita bisa pilih bahasa, format waktunya, tata letak bahasa keyboard sesuai keinginan. Nanti ada English, ada Indonesia, dan US. Kemudian klik install now untuk melanjutkan pemasangan. Klik install aja. Kemudian sini ada license atau untuk ini nih kita checklist aja. I accept the license terms. Lalu klik next. Kemudian ada pilih metode setup sistem operasi Windows. Ini tinggal dipilih yang mana. Nah, sini ada location space atau memorinya yang digunakan untuk partisinya. Di sini ada 100 GB contohnya dan klik new. Nah, kemudian di sini ada size-nya bisa ditentukan ada berapa, ada 100 GB. Kemudian apply. Untuk memastikan lagi, make create the additional partition for system file. Klik OK. Jika partisi sudah selesai, kemudian klik next saja. Tunggu proses instalasi ini selesai dan akan melakukan restart sendiri secara otomatis. Berikut adalah tampilan pada saat booting Windows 7 Ultimate-nya. Nah, berikut adalah nama komputer yang ingin diisi. Misalnya di sini kita menggunakan Mas Dani Bungai atau Dani Bungai PC. Nah, kalau sudah sesuai, klik next saja. Bisa memasukkan password untuk keamanan. Kalau tidak perlu, klik next saja. Sini untuk lisensinya, untuk produk key-nya, karena untuk contoh saja, jadi klik next saja. Oke, sesuaikan level keamanan Windows untuk perangkat. Kemudian use recommended setting merupakan level keamanan tinggi yang disarankan. Oke, pilih yang paling atas berarti ya. Tinggal klik saja. Di sini ada pembagian waktunya, Bangkok, Hanoi, Jakarta. Tinggal pilih sesuai keinginan dan tanggalnya di sini. Kalau sudah sesuai, tinggal klik next. Kemudian pilih lokasi jaringan yang diinginkan atau home network, bebas. Kalau ini pilih home network saja. Windows akan melakukan penyesuaian tentang tampilan dan fitur dan tunggu hingga proses ini selesai. Berikut adalah tampilan Windows 7 yang siap untuk digunakan. Untuk bagian selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Fauji. Silakan Mas Fauji. Baik, saya akan melanjutkan mempresentasikan instalasi driver. Driver untuk menginstalan. Driver yang akan dicontohkan pada kelompok kami adalah driver Bluetooth dari MediaTek. Langkah-langkahnya yang pertama, jalankan program Bluetooth driver.exe dan klik yes pada Windows User Account Control. Yang kedua, pilih bahasa Inggris lalu klik OK. Yang ketiga, setujui lisensi
trim Bluetooth dan klik next. Yang keempat, pilih metode install untuk pemasangan secara langsung ke komputer dan klik next di sini install lalu next. Yang kelima, klik install untuk siap melakukan penginstalan. Setelah itu tunggu prosesnya hingga selesai. Jika muncul seperti berikut, tandanya proses instalasi berhasil dilakukan. Klik finish untuk menutup Windows setup. Baik, pada kesimpulan materi ini, kelompok kami ingin menyampaikan sistem operasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras pada suatu komputer. Tujuan utama dari sistem operasi ini adalah meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya komputer, memberikan kemudahan penggunaan, dan memungkinkan kemampuan berevolusi dengan adanya penambahan fungsi baru. Driver di sisi lain merupakan perangkat lunak yang mengontrol perangkat keras yang terpasang di komputer. Driver ini berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan sistem operasi, memungkinkan komputer mengenali, menjalankan, dan mengelola daya perangkat keras dengan efisien. Baik, kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.